Nah, sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu perulangan. Nah, perulangan itu ada perulangan for, ada perulangan while, ada do while. Nah, untuk bab 5 khususnya kita hanya membahas perulangan for, karena ada banyak juga penjelasan pada bab ini. Nah, intinya sama, while, do while, dan for. Tinggal penggunaannya nanti bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke perulangan for. Nah, sekali lagi kita dari namanya saja kita menginginkan program yang berulang. Nah, untuk bentuk umum, nah saya gambarin saja bentuk umum for, pengulangan for. Nah, bentuk umumnya itu dia tetap kasih for, namanya inisialisasi, sama seperti kita inisialisasi variabel, terus syarat, dan penambahan atau pengurangan. Nah, seperti itu. Baru setelah ini itu baru pernyataan, artinya program yang kita maksud. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi kita buat inisialisasi, syarat, dan penambahan. Nah, kalau gitu kita buat langsung saja programnya biar ndak bingung. Kita new bab 5, save as bab 5 titik C. Buat include studio input output studio titik H main. Nah, perulangannya seperti ini. Integer i, kita kasih nama i. Nah, seperti inilah maksudnya inisialisasi. Jadi nanti di for kita kasih seperti ini, atau bisa juga dia langsung i sama dengan 0. Syaratnya i itu lebih kecil dari 6. Iya, 6. Jadi nanti sampainya 5. Titik koma i plus plus. Ingat, ini penambahan maksudnya i plus plus. Nah, baru seperti sama seperti if else bisa pakai seperti ini, baru pernyataan. Tapi jika ketika hanya satu pernyataan, maka langsung saja di belakangnya printf langsung saja %d. Jadi kita hanya mau lihat angkanya, baru slash n biar dia enter turun. Nah, seperti ini. Coba kita compile and run. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, karena dia sampai lebih kecil dari 6. Nah, ini lebih kecil dari 6. Nah, begitu maksudnya pengulangan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dia mengulangnya. Nah, ini juga bisa diganti langsung saja. Kita inisialisasi dalam inisialisasi integer i, seperti ini bisa. Tidak mesti di luar, tapi sama saja. For loop inisialisasi, dia tidak memperbolehkan. Sorry, saya kira boleh karena saya biasa menggunakannya seperti ini, tapi ini salah. Oke, kita bahas dulu saja seperti itu. Oke, ketika dia pesan di luar, laptopnya lama. Maaf karena laptopnya lama, tak berjalan 01 sampai 5. Oke. Nah, sekarang saya mau menjelaskan i itu nilai yang dimaksud inisialisasi. Nah, i lebih kecil dari 6. I lebih kecil dari 6, itu syarat. Itu dia syarat. Dan i plus plus
yaitu penambahan. Nah, kan saya bilang tadi penambahan atau pengurangan. Nah, ketika kita buat di situ minus minus, maka itu adalah bermaksud x kurang 1. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita ketika mau menggunakan x minus minus, y minus minus, maka yang ininya harus tinggi dulu, 6. Jadi kita lebih besar seperti ini. Jadi kita balik. I-nya itu sama dengan, dan i-nya itu lebih besar dari 0. Jadi dia yang akan menahan, karena kita akan menggantinya di sini dengan i minus minus. Jadi dari 6 dari 6, 5, 4, 3 sampai 1. Coba kita compile and run. Oh, sorry. Ini diberi komen dulu. Nah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu maksudnya penambahan atau pengurangan. Seperti yang saya jelaskan masalah bentuk umumnya tadi. Di sini bukan koma ya, di sini kita pakai titik koma. Syaratnya baru titik koma, penambahan atau pengurangan di baru pernyataan. Nah, seperti ini. Seperti inilah contoh untuk if else dan penambahan if else, pengulangan for dan operator penambah dan pengurang pada for. Nah, seperti itu. Untuk tutorialnya saya rasa cukup untuk awalan for. Intinya kita telah menghasilkan pengulangan dari sini sampai sini. Jadi kita akan lanjutkan ke contoh selanjutnya. Kita akan bahas nantilah. Yang jelasnya kita masih menjelaskan masalah for. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.